Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak jenius semuanya? Kali ini bertemu dengan Ustazah Heni pada pelajaran Akidah Akhlak. Kita akan membahas tentang sopan kepada orang tua. Nah, sebelum kita bahas, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Ada sebuah kisah, kita simak yuk. Pagi-pagi Aisyah menangis. Ibu jadi sibuk sekali mendiamkan Aisyah, menyiapkan yang lainnya. Tempe goreng ibu jadi gosong. Ya Allah, gimana ini? Maaf ya Ayah dan Hadijah, tempe gorengnya gosong. Tidak apa-apa Ibu, terima kasih atas sarapannya. Tidak apa-apa Ibu, terima kasih atas sarapannya, jawab Hadijah. Setelah sarapan, Hadijah membantu ibu mengangkat piring. Hadijah membawa piringnya ke bak cuci piring. Hadijah membantu ibu. Itulah contoh sikap sopan kepada orang tua. Apalagi ya sikap sopan kepada orang tua? Jasa orang tua sangat besar. Dari kalian baru lahir, bahkan sebelum kalian lahir, kalian diberikan nutrisi, diberikan suplemen untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Janinnya sehat dari kalian dalam perut ibu itu ya. Kalian benar-benar dijaga agar perkembangan otak, perkembangan tubuh kalian menjadi sempurna. Jasa orang tua sangat besar karena luar biasa berperan kepada kita semua. Orang tua melahirkan dan membesarkan kita. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan membawa kalian kemana-mana sampai usia tertentu gitu ya. Kemudian melahirkan, akhirnya mendidik kalian agar kalian mampu menjadi anak yang memiliki adab, teratur sikapnya, tidak bersifat tercela, sehingga kalian menjadi anak yang baik, anak yang bijaksana, anak yang sukses, gak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Itulah cita-cita orang tua. Dan juga kalian menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, kita harus sopan pada orang tua. Anak yang sopan kepada orang tua adalah anak yang berbakti, anak yang hebat, anak yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang tidak sopan kepada orang tua adalah anak yang durhaka, anak yang tidak disayang Allah, tidak disukai oleh Rasulullah, karena dia membuat sedih orang tuanya, membuat kecewa orang tuanya, membuat marah orang tuanya. Jadinya dia digolongkan anak yang durhaka karena sifatnya tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Karena anak durhaka tidak bisa mencium aroma surga. Aroma surganya saja tidak bisa dicium. Bagaimana bisa masuk surga? Nah, insya Allah kalian semua adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dijaga oleh Allah agar selalu berperilaku yang baik. Contoh-contoh sikap sopan kepada orang tua: berbicara dengan sopan dan lembut, suara tidak boleh keras dan berteriak. Kepada kedua orang tua, rendahkan suara kalian, tidak usah tinggi-tinggi. Ibu, aku mau ini. Ibu, tolong ambilkan.
suaranya keras, seolah-olah kalian itu memberikan perintah kepada orang tua, seolah-olah kalian menguasai orang tua. Nah, kenapa di sini contoh sikap kepada orang tua, suara tidak boleh keras dan berteriak. Ini bertanda kalau suara ini termasuk ciri-ciri ya, kalau suaranya keras berarti dia tidak sopan, apalagi berteriak. Jadi kalau berbicara kepada kedua orang tua, rendahkan dan lembut ya. Tidak menyela ketika orang tua berbicara ya. Kalau orang tua berbicara, biarkan orang tua berbicara dulu. Tidak disela, terus kemudian kalian orang tua sedang berbicara, lalu kalian menggoyang-goyangkan tubuh orang tua kalian. Mama, papa, aku mau ini. Loh, padahal orang tuanya sedang berbicara, tapi disela. Hal ini merupakan sifat yang tercela, sehingga adab yang benar adalah tidak menyela ketika orang tua bicara. Jadi harus tenang dulu, sabar dulu sampai orang tua selesai berbicara. Biasanya nih kalau ada orang tua ada tamunya ini. Kalau orang tua ada tamunya, tiba-tiba kalian datang ke orang tua terus menyela pembicaraan kedua orang tua. Nah, kalau ada yang begini, besok-besok berarti kan sekarang kalian sudah tahu ilmunya, maka tidak perlu diulangi lagi. Lanjut. Segera menyahut jika dipanggil. Hai Fulan, hai Fulana. Iya Umi, iya Abi, iya Mama, iya Papa. Langsung disambut panggilan. Iya Ibu, iya Bapak gitu. Segera datang, jangan cuma suaranya saja. Segera menyahut jika dipanggil. Langsung hampiri ke arah sumber suara. Siapa yang memanggil? Ayah, datangi ayah. Siapa yang memanggil? Ibu, langsung datangi ibu. Selanjutnya, meminta izin jika mau masuk kamar orang tua. Minta izin terlebih dahulu supaya lebih sopan ya. Tidak memanggil orang tua dengan namanya. Misalkan nama orang tuanya A gitu ya. A. Sini dong. Loh. Harus dipanggil ayah, ibu. Jadi tidak memanggil orang tua dengan namanya ya. Panggil dengan panggilan ya ayah atau mama atau papa. Seperti kebiasaan kalian di rumah. Jadi intinya tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Lanjut. Pamit ya kepada orang tua sebelum berangkat sekolah atau keluar rumah untuk bermain. Biasakan. Tidak baik jika orang tua tidak mengetahui kalian pergi kemana. Atau tidak baik ketika orang tua tahu-tahu, loh anaknya hilang, loh anaknya kemana nih, waduh anakku kabur. Nah sampai keluar kata kabur ini berarti anaknya ini sering sering keluar tanpa pamit. Jadi kalau udah ada kata kabur itu berarti perginya tanpa pamit. Kabur, Ustazah anak saya kabur, gawat. Berarti perginya tanpa pamit gitu ya. Jadi karena kalian sudah tahu ilmunya, pamit kepada orang tua sebelum berangkat sekolah atau keluar rumah untuk bermain. Lakukanlah itu. Berpamitanlah kepada orang tua sebelum keluar rumah. Selanjutnya adalah selalu mendoakan kedua orang tua. Doanya pasti kalian semua sudah hafal ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, wahai Robku, ampunilah aku dan ibu bapakku, sayangilah mereka, sayangilah mereka, sayangilah mereka, seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Itulah doa yang kita lantunkan untuk kedua orang tua kita, dengan harapan Allah senantiasa memberikan jalan bagi kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah anak-anak, itu yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Sekian dari Ustazah Heni ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu itu dengan baik, dan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.